Jika kamu membuat bola salju dan mencoba membakarnya dengan korek apimu, bola saljumu itu tidak akan meleleh. Saljunya akan tampak gosong dulu, lalu berangsur-angsur menghilang. Tapi, kamu tidak akan melihat air lelehannya. Ini bukan fenomena gaib ya, saljunya memang meleleh kok, tapi itu tidak terlihat karena struktur kepingan saljunya. Keping salju seolah menghilangkan air lelehan itu, dan air itu diserap oleh sisa bola salju yang strukturnya relatif renggang. Sedangkan untuk bekas gosongnya, itu hanya jelaga yang tersisa dari pembakaran cairan korek api. Penelitian dari tahun 2017 menyatakan bahwa manusia dengan tidak sengaja membuat gelembung pelindung di sekeliling bumi. Semua ini berkat puluhan tahun pemakaian gelombang radio frekuensi rendah. Gelombang ini membentuk semacam kepompong yang menjadi perisai bumi dari radiasi dan suara matahari. Helium bisa membuat suaramu meninggi dan membantu balonmu melayang di udara. Apa helium punya kelebihan lain? Yap, coba dinginkan sampai suhu minus 273 derajat Celcius, yakni sedikit di atas suhu nol mutlak. Saat itulah, kamu akan melihat gas ini berubah menjadi superfluida. Itu berarti bisa bergerak tanpa gesekan. Dalam kondisi ini, helium bisa melakukan hal-hal yang sangat aneh loh. Dia bisa mengalir, menembus materi yang tampaknya padat, bisa tetap diam sementara wadahnya diputar, dan bahkan bisa memanjat wadahnya itu. Air bisa membeku dan mendidih di saat bersamaan. Ini dinamakan titik triple, yaitu titik di mana suatu zat bisa berbentuk padat, cair, dan gas di saat yang sama. Tapi hal ini hanya bisa terjadi dalam tekanan dan suhu tertentu. Para ilmuwan telah menemukan keadaan materi baru yang dikenal sebagai kristal waktu. Diciptakan di laboratorium, konsep ini sangat sulit dipahami. Struktur ini berulang secara teratur dalam ukuran waktu, bukan ukuran ruang. Dan di tahun 2020, para ilmuwan bahkan mengklaim bahwa mereka telah melihat dua kristal waktu berinteraksi. Dalam satu sendok teh tanah, ada lebih banyak mikroorganisme dibanding jumlah manusia di bumi. Bakteri, serangga mikroskopis, alga, tungau, cendawan, kumbang, cacing tanah, apapun itu. Dengan kata lain, tanah di bawah kakimu adalah konsentrasi biomasa terbesar sepanjang masa. Buat lubang di sisi botol dan biarkan air mengalir melalui lubang itu. Lalu, arahkan laser pointer melalui botol. Kamu akan melihat sinarnya tertangkap dalam air terjun kecil dan melengkung ke bawah. Ini terjadi ketika sinar merambat melalui materi yang rapat, dalam hal ini air. Lalu, sinar itu mengenai hambatan yang kerapatannya kurang seperti udara. Hal ini membuat sinar melengkung. Bulan kita dulu punya atmosfer. Beberapa letusan gunung berapi terjadi di satelit alami bumi itu sekitar 4 miliar tahun lalu. Letusan itu melepaskan volume gas yang sangat besar hingga triliunan ton. Begitu banyaknya, sampai-sampai gas itu tidak punya cukup waktu untuk bisa terlepas ke ruang angkasa. Dan begitulah atmosfer terbentuk. Telur burung memiliki berbagai bentuk, dan sepertinya bentuk telur terkait dengan kemampuan terbang burungnya. Jika si burung kuat terbang, bentuk telurnya akan semakin bulat panjang dan runcing. Sementara spesies yang hampir tidak pernah meninggalkan tanah punya telur berbentuk lonjong dan bulat. Selain itu, panjang telur selalu berkorelasi dengan ukuran tubuh burung. Jika kamu menjatuhkan telur ke lantai dapur, lantai pasti akan kotor. Tapi lain halnya, kalau kamu melakukannya di dalam air, katakan di kedalaman sekitar 20 meter di bawah permukaan laut. Tekanan di sana hampir 2 kali lipat tekanan di permukaan, dan itu akan menahan telur seperti cangkang perlindungan darurat. Ada kemungkinan partikel debu angkasa luar menempel di atap rumahmu. Disebut mikrometeorit, partikel ini berukuran kurang dari 400 mikron. Itu sekitar sepertiga butir pasir. Ilmuwan memperkirakan sekitar 100 miliar mikrometeorit jatuh ke bumi setiap tahun. Rata-rata kedalaman laut setara dengan 8 gedung Empire State yang ditumpuk. Kedalamannya lebih mengesankan lagi di Challenger Deep, bagian terdalam Palung Mariana, dan lautan dunia. Di sana kamu bisa menumpuk 25 gedung Empire State. Air dingin lebih lambat membeku dibanding air panas. Ini dikenal sebagai efek Mpemba. Salah satu alasannya, tapi bukan satu-satunya ya, adalah masa air panas berkurang saat mulai mendingin. Ini terjadi karena sebagian air menguap, air yang tersisa menjadi lebih sedikit, sehingga proses pembekuannya pun butuh waktu lebih singkat. Sementara itu, air dingin lebih cepat memanas dibanding air panas. Kecepatan proses ini tergantung pada perbedaan suhu antara cairan dengan lingkungannya. Itu sebabnya air dingin butuh waktu lebih sedikit untuk menyerap panas. Tapi, ini tidak berarti air dingin akan lebih cepat mendidih dari air panas ya.
Selandia adalah benua yang tenggelam di Samudra Pasifik. Benua ini sering digambarkan sebagai pecahan benua atau benua mikro. Luas wilayahnya mendekati 5,2 juta kilometer persegi, hampir setengah dari luas Amerika Serikat. Benua ini tenggelam sekitar 23 juta tahun lalu. Selandia Baru adalah bagian terbesar Selandia yang tetap berada di atas permukaan laut. Manusia masih berevolusi. Para ilmuwan telah melacak beberapa juta anomali manusia. Ternyata, beberapa gen berbahaya tersaring keluar dari DNA manusia perlahan tapi pasti. Raksa adalah satu dari sedikit logam yang tetap berbentuk cair pada suhu ruangan dan tekanan standar. Ini karena ikatan atom dalam raksa sangat lemah. Para peneliti mengklaim bahwa kera besar seperti orangutan atau simpanse tidak bisa menghargai musik. Sama sekali, penelitian menunjukkan kera tidak bisa membedakan antara genre yang paling berlawanan sekalipun. Musik cuma kebisingan tak bermakna bagi kera. Kamu butuh setetes cairan, printer 3D termuktahir, dan sedikit waktu untuk membuat fidget spinner terkecil di dunia. Lebarnya akan lebih kecil dari helaian rambutmu. Paling tidak, para peneliti di Laboratorium Nasional Oak Ridge berhasil melakukan itu. Seekor unta bisa minum sampai 115 liter air dalam waktu 10 menit lebih sedikit. Air ini disimpan dalam aliran darah unta. Mengenai punuknya yang berlemak, punuk ini menyediakan nutrisi kepada unta saat di sekitarnya langka makanan. Beberapa hewan laut seperti ikan salmon dan penyu menggunakan medan magnet bumi untuk menemukan jalan pulang. Dalam bentuk gas, oksigen tidak berwarna dan tidak berbau. Tapi dalam bentuk cair atau padatnya, zat ini berwarna biru pucat. Setelah ditelan oleh lubang hitam, sebuah bintang akan terkoyak oleh kekuatan gravitasinya yang sangat besar. Sebagian yang tersisa dari bintang itu meluncur dengan cepat ke dalam lubang hitam. Sisanya, dalam bentuk semburan plasma raksasa, dilepaskan dengan kekuatan yang sangat besar hingga bisa menempuh jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Paru-parumu tidak hanya membantumu bernapas, tapi juga menghasilkan sel-sel darah. Sel-sel ini bertanggung jawab atas pembekuan yang menghentikan perdarahan. Paru-paru menghasilkan lebih dari 10 juta sel kecil ini setiap jam. Belum lama ini, para ilmuwan memutuskan bahwa silsilah keluarga dinosaurus harus digambar ulang untuk pertama kalinya dalam 130 tahun. Rupanya, ada 2 spesies dinosaurus yang harus dijadikan satu kelompok sejak awal, yaitu pemakan daging berwujud kadal seperti T-Rex dan pemakan tumbuhan berwujud burung seperti Stegosaurus. Hanya ada 2 huruf yang tidak pernah muncul dalam tabel sistem periodik, yaitu J dan Q. Coba putar bola saat kamu melemparnya. Bola akan terbang di udara sebelum jatuh. Fenomena ini dikenal sebagai efek Magnus. Kamu bisa melihat efek ini di berbagai cabang olahraga, misalnya tenis atau bisbol. Kecepatan suara di dalam air 4 kali lebih tinggi dibanding di udara. Itu sebabnya para penyelam sering kesulitan memperkirakan arah suara. Pisang mengandung kalium dan unsur ini agak bersifat radioaktif. Untungnya, kamu butuh paling tidak 10 juta pisang sampai radiasi itu berdampak negatif terhadapmu. Ada alat yang bisa memadamkan kebakaran dengan bantuan gelombang bunyi. Alat ini dinamakan pemadam kebakaran sonik. Di laut, ada danau dan sungai bawah air. Ini dikenal sebagai kolam air asin. Air di dalamnya lebih asin dan lebih padat dari area lain. Kolam air asin punya garis pantai dan terkadang bahkan ada ombaknya. Bintang-bintang tampak berkedip karena turbulensi dalam atmosfer bumi. Turbulensi membuat sinar bintang bergerak ke berbagai arah sebelum sampai di matamu. Oleh sebab itu, sinar tampak seolah bergoyang. Air butuh waktu sekitar 1000 tahun untuk menyelesaikan siklusnya di seluruh dunia. Seluruh prosesnya dinamakan sirkulasi termohalin. Bismut adalah logam putih yang rapuh dan berkilau dengan semburat merah muda. Jika kamu melelehkan dan membiarkannya dingin dengan sangat perlahan, akan terbentuk kristal-kristal kubus warna-warni. Di gurun-gurun California, batu-batu bergerak sendiri. Sebagian batu berlayar ini berbobot 320 kg. Sebagian besarnya bergerak lurus, sedangkan yang lain membentuk tikungan oval. Percikan lava dari gunung berapi aktif bisa terbawa angin sampai berkilo-kilometer jauhnya dari tempat asalnya. Percikan itu meregang menjadi serat kaca super tipis yang disebut Pell's Hair. Helaian seratnya bisa sepanjang 2 meter. Mawar gurun muncul di tempat-tempat gersang yang kadang mengalami banjir. Lingkungan di sana terus berubah dari kering menjadi basah dan sebaliknya. Hal ini menyebabkan butiran pasir terperangkap di kristal-kristal gipsum sehingga terbentuk kelopak-kelopak yang datar.